Saya Sakti Bagas Gading, NIM 33225. Dari jurusan tasawuf dan psikoterapi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikofarmaka. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat obat tradisional yang tujuannya itu untuk menambah nafsu makan pada seseorang, atau biasanya bisa digunakan buat ibu-ibu yang mempunyai anak terus anaknya itu makannya itu susah gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Ini ada gelas, terus ada gunting, terus ini ada air hangat. Ini ada air hangat, air yang udah mendidih ya. Ada air hangat, terus ada juga ketumbar bubuk ya. Sengaja saya pakai ini karena anak kos, jadi ya tahu sendiri alat-alatnya terbatas. Terus ada lagi satu yaitu sendok. Satu lagi ada madu. Madunya bebas, opsional sih sebenarnya untuk madu. Kenapa opsional? Karena kalian kalau misalnya di rumah nggak punya madu, bisa diganti pakai gula. Oke, langsung aja kita masuk ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita gunting dulu ya ininya ya. Gunting ketumbarnya. Masukkan setengah sendok teh. 1 sendok teh. Berarti kalau di sini itu setengah sendok makan ini. Bisa dilihat sendiri ya. Segini takarannya. Ya, terus dimasukkan ke gelas. Kalau udah, tambahin air panas ya, harus yang udah mendidih, sedikit demi sedikit sampai ketumbar itu mengencer dengan sendirinya, nyatu, dikudak-kudak terus. Terus kita tambahkan madunya bebas, bisa diganti dengan gula. Buat orang-orang yang punya madu bisa diganti dengan gula, tapi lebih baik madu ya. Terus kita kasih segini ya. Kolek-kolek terus, diaduk sampai merata. Kalau kelihatannya udah merata, bisa langsung ditambahkan lagi airnya. Ditambahkan lagi. Panas sekali. Airnya ditambahkan lagi, diaduk terus. Nah, ini jamunya udah jadi. Bisa diminumkan ke anak selama 1 hari 1 kali. Tapi baiknya kalau misalnya mau diminumkan untuk anak 1 hari 1 kali, itu lebih baik pakainya itu madu, jangan pakai gula. Karena kalau gula itu nanti ada kadar gulanya yang mungkin efeknya itu bisa jangka panjang, kayak
nanti barangkali kena diabetes, apalagi kalau punya keturunan diabetes ya mungkin apa ya, diubah aja lah pakainya madu atau mungkin Tropicana Slim, itu kan kayak nggak ada kandungan gulanya. Nah kalau udah kayak gini kita cobain jamunya. Ini resep ini berdasarkan yang sudah dosen saya berikan, Pak Suher Abdullah. Ini sesuai buku saku yang warna hijau. Cobain ya. Rasanya apa ya, rasanya enak sih, enak maksudnya ketumbarnya itu nggak kerasa banget, terus juga madunya juga nggak kerasa banget, jadi menurut aku pas sih takarannya. Cuma apa, ini semua orang kan punya selera yang berbeda, barangkali ada orang yang nggak suka manis, ada yang suka manis, itu bisa ditambahkan sendiri dosis takarannya. Mungkin yang tadinya 2 sendok ditambah 4 sendok, atau yang nggak suka manis yang tadinya cuma 1 sendok bisa dikurangi setengah sendok gitu. Menurut aku pribadi, kenapa sih kita diharuskan melestarikan obat-obat tradisional seperti ini? Selain untuk nanti dikenalkan dan juga diterapkan untuk cucu dan anak-anak kita, tapi ini juga lebih worth it, bahan-bahannya juga terjangkau, murah. Tadi ini harganya cuma 500 perak udah dapat segini, bisa buat berapa hari. Terus tadi untuk madu, ini madunya ada madu rasa, sebut merek madu rasa. Ini di warung-warung harganya tadi cuma 1.500 atau 2.000 gitu. Terus juga air hangat. Jadi di sini tuh apa ya, kita emang diharuskan buat melestarikan kayak gini. Selain itu ini juga selain harganya terjangkau, resiko apanya ya, kan obat kita badan kita kan sering sekali apa-apa dimasukin obat kimia gitu kan. Jadi lebih baik beralih ke obat-obat tradisional seperti ini tuh. Terus ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang pengen punya badan yang gemuk gitu, mungkin di status sosial gitu kan ada yang ngomong katanya kamu kok badannya kurus ini tuh segala macam. Mungkin obat ini bisa dijadikan salah satu alternatif atau salah satu cara untuk kalian supaya menambah nafsu makan kalian. Jadi yang tadinya kalian nafsu makannya itu sedikit, mungkin kalau kalian sudah mengkonsumsi jamu ini, mungkin nanti nafsu makan kalian akan bertambah gitu. Terus juga selain itu, menurut beberapa permasalahan yang teman saya curhatkan itu kan biasanya berat badan yang terlalu kurus gitu kan, nomor 1. Terus anak yang susah makan itu yang nomor 2. Terus ada lagi permasalahan yang ketiga, kalau habis ada masalah, terus ada masalah dengan pacar, teman, ataupun apapun itu bentuknya, terus yang ngebikin kalian males makan, kalian bisa langsung mengkonsumsi ini. Caranya mudah banget. Tadi yang bahan utamanya itu cuma dari ketumbar, madu, sama air putih hangat 1 cangkir segini ya. Sebenarnya opsional buat kalian yang suka, buat kalian yang suka madu, yang suka ini bisa ditambahin jadi 2 gelas atau berapa gelas. Yang penting 1 hari 1 kali. Dan kalau untuk pengkonsumsi yang menginginkan 1 hari 1 kali, itu harus menggunakan madu, tidak boleh menggunakan gula. Karena nanti yang saya tangkap dari beberapa media itu, kalau kita kebanyakan gula nanti kadar diabetesnya itu semakin
ya gitulah, kalian tahu sendiri kan, gula gula betes itu kan menyeramkan. Jadi sebisa mungkin kurangin lah madu-maduannya, bentuk-bentuk manisnya. Boleh manis asal manisnya dari madu, dari Tropicana Slim. Tapi berhubung Tropicana Slim itu hanya untuk orang-orang yang tidak low budget, sangat tidak ramah di kantong, maka kalian bisa pakai madu rasa yang mungkin harganya cukup terjangkau lah, bisa dimiliki oleh semua orang. Sekian dan terima kasih. Untuk aku pasti jadi di sini kita juga akan mengobati atau mendukung supaya tubuh kita itu yang tadinya nggak nafsu makan jadi nafsu makan itu nggak cuma dari dalam aja. Kalau pengobatan dari dalam itu kan tadi udah berupa minuman ini, obat tradisional ini, dimana ini tadi isinya itu ada ketumbar sama ada madu, terus ada air putih hangat. Itu yang dari dalam. Tapi kita perlu supaya lebih efektif, supaya lebih berjalan dengan maksimal, kita perlu melakukan akuprasi. Akuprasi ini untuk meningkatkan nafsu makan kita, supaya dapat dilakukan dengan cara pijat memijat. Pijat memijat di bagian mana? Pijat memijatnya itu ada di bagian kaki. Jadi pijat memijat ini dilakukan di lokasi yang terletak pada lekukan belakang mata kaki, berarti di sini. Terus bagian dalam lokasi yang terletak pada 4 jari atas, bagian dalam 4 jari atas, berarti di sini 4 jari ke atas dari mata kaki bagian dalam. Berarti kayak gini ya, ini ibaratkan kaki ya teman-teman. Ini ibaratkan kaki karena saya di sini menggunakan rok, terus juga peralatan yang kurang mendukung. Jadi seadanya ibaratkan ini kaki. Tadi di buku saku sudah dijelaskan untuk meningkatkan nafsu makan dapat dilakukan pemijatan di lokasi yang terletak pada lekukan belakang. Pada lekukan belakang berarti di sini ibaratnya kaki. Terus dilakukan belakang mata kaki, berarti di sinian. Terus bagian dalam lokasi yang terletak pada 4 jari atas. Terus bagian dalam lokasi yang terletak pada 4 jari atas, 4 jari ke atas, 1, 2, 3, 4, ini ke sini 4 jari ke atas. Mungkin seperti itu ya, mungkin di untuk belakang gitu. Tuh, jadi supaya penerapannya supaya memiliki hasil yang maksimal, maka harus diterapkan secara rutin. Tidak boleh malas-malasan membuat ini, ramuan ini, racikan ini, obat ini atau jamu ini. Mungkin lebih tepatnya ke obat tradisional ini. Jadi harus rutin supaya hasilnya maksimal. Terus jadi tadi juga sudah dijelaskan mengenai akuprasi, baiknya itu gimana. Mungkin akan lebih efektif ketika dilakukan secara setiap hari. Mungkin kayak kurang ini ya teman-teman, kurang seperti kurang giat. Jadi bisa dilakukan 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali. Mungkin itu akan lebih lebih ringan lah, gak yang setiap hari harus bikin ini itu segala macam. Apalagi kalau teman-teman itu orang-orang sibuk, mungkin ya 1 minggu 3 atau 4 kali gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.